Selamat pagi. Seperti biasa dengan senyum terbaik menyalami kiri kanan muka belakang dengan mengatakan damai sejahtera bagimu. Ubur-ubur ikan lele. Selamat hari Minggu, Le. Ya, Bapak Ibu, ketika berbicara tentang kitab hakim-hakim, kita bisa membayangkan seperti apa hakim pada masa itu. Lalu kita sederhanakan dengan mungkin berbeda dengan hakim yang ada di pengadilan atau hakim-hakim yang ada di ketika kita melihat dalam bidang hukum, kejaksaan dan lain sebagainya, cukup berbeda. Karena pada masa itu hakim itu bertugas sebelum ada raja-raja Israel. Jadi para hakim ini mengisi kekosongan kepemimpinan dalam bentuk hakim untuk memimpin dan membimbing para umat Israel pada masa itu ketika sudah berada di Kanaan. Nah, pembacaan kita saat ini menceritakan tentang hakim perempuan. Perempuan dan satu-satunya hakim yang berjenis kelamin perempuan, yang menyatakan bahwa perempuan memegang peranan penting dalam jabatan struktural umat pada masa itu melalui kisah Deborah. Nah, kalau saya analogikan keberanian Deborah ini seringkali muncul, atau keberanian Barak muncul karena ada dorongan atau topangan dari orang lain atau dari keadaan yang mendesak. Ada yang takut anjing? Ada yang takut? Tidak ada, semua berani. Orang kalau takut anjing, apalagi pada jalan di lorong atau ganggang ada anjing, dia yang tadinya itu tidak bisa lari, dia bisa lari langsung. Dia yang tadinya tidak bisa manjat, dia bisa manjat berapa puluh senti tingginya, dia akan manjat. Karena dipaksa oleh keadaan, ia takut akan sesuatu, dan itu yang menyebabkan adrenalinnya tinggi dan dia langsung langkah 1000 kalau orang timur bilang. Langkah 1000 dia. Lari, walaupun dia tidak tahu lari. Dia tidak bisa lari, mau badan besar atau kecil, kalau dia sudah ada rasa ketakutan yang mengejar, dia akan lari. Sama halnya seperti mungkin keberanian itu juga ditopang oleh topangan orang lain, kepercayaan. Seorang anak belajar naik sepeda, ya. Awalnya mungkin dia akan ragu dan orang tua mungkin akan melihat bahwa dia ragu karena dia akan jatuh. Dia ragu mungkin karena dia tidak percaya. Tapi karena topangan dari orang tua, sehingga ia merasa percaya diri dan mengayuh sepeda itu dengan benar. Itu sederhana. Bagaimana kehadiran orang lain, topangan orang lain, kepercayaan orang lain dapat mengantarkan hal-hal yang pada akhirnya dilakukan dengan penuh keyakinan dan kebenaran. Sama seperti Deborah dan Barak. Kalau kita membayangkan kisah ini kisah yang betul-betul seperti di film-film perang, di mana membutuhkan sekutu, membutuhkan tentara, lalu ada ketidakyakinan, lalu melihat bahwa membutuhkan pertolongan, lalu pada akhirnya mengantarkan pada sebuah perlawanan yang betul-betul sengit. Nah, ketika kita melihat setelah kematian Ehud, ya, kita perhatikan setelah kematian Ehud, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi kalau sebelum Ehud mati, Israel ini berada dalam kebaikan, kebenaran, tetap berada pada jalannya. Tapi setelah kematian Ehud, terjadi kekosongan kepemimpinan itu. Akhirnya bangsa Israel mulai melupakan Tuhan dan mulai berbalik menyembah pada dewa-dewi yang ada dan berada di tengah-tengah masyarakat, terutama orang-orang Kanaan. Jadi membayangkan bahwa orang Israel, bangsa Israel ini datang ke tanah yang dijanjikan Tuhan,
bukan semena-mena datang dan kosong aja itu tanah, tapi ternyata ada orang-orang Kanaan. Dan orang-orang Kanaan itu yang harus ditaklukkan. Jadi makna tanah perjanjian bukan tanah yang diberikan secara kosong saja, tapi tanah yang betul-betul diperjuangkan dan dijanjikan oleh Tuhan, bahwa itu akan menjadi bagian dari kebebasan, bagian dari tanah yang betul-betul akan memberikan kemenangan bagi orang-orang Israel pada masa itu. Nah, kita perhatikan bahwa bagaimana Allah menyerahkan umat kepada Yabin, raja orang Kanaan, yang tampil bersama-sama dengan Sisera, panglimanya, berkuasa selama 20 tahun. Kalau melihat itu, akhirnya Israel memohon kembali dan mengingat bahwa dia punya Tuhan. Mengingat bahwa dia selama ini berada dalam jalan Tuhan itu. Tapi setelah kematian Ehud, dia berbalik dan menyatakan bahwa dewa-dewi kebenaran, kesuburan yang ada pada masa itu dipandang sebagai hal-hal yang betul-betul begitu baik bagi kehidupan Israel. Namun nyatanya tidak. Deborah bertindak sebagai pengganti Ehud sebagai hakim. Ia dikatakan sebagai istri Lapidot, ya, suaminya namanya Lapidot, yang tidak dijelaskan secara detail siapa dan bagaimana beliau. Tapi Deborah memegang peranan penting sebagai tokoh perempuan Nabiyah, hakim yang biasa dijumpai di pegunungan. Jadi Deborah ini biasa, kalau kita sederhanakan, mungkin dia biasa ada di atas sana, di pegunungan Betel, karena Betel ini tempat pertama kali Yakub mempersembahkan mezbah kepada Allah. Jadi wajar saja Deborah ini berada di atas gunung, karena posisi yang tinggi sebagai hakim dapat dilihat ketika ia memberikan jabatannya, ketika ia menghakimi apa yang menjadi pergumulan dan persoalan pada umat Israel. Jadi memang tempatnya berada di atas. Makanya umat Israel datang kepadanya dan memohon keadilan. Lalu apa yang dikatakan dalam ayat 7 dan 8? Ini percakapan yang begitu indah. Percakapan yang di dalamnya ada rasa kehormatan lebih dalam. Ingat bahwa Deborah ini seorang pemimpin, seorang hakim. Dan ingat Barak, ia seorang panglima dan laki-laki. Walaupun ia laki-laki dan budaya patriarki begitu kuat pada masa itu, ia menghormati atasannya. Ia menghormati apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Makanya Deborah juga menyadari bahwa posisi perempuan, ya, pada masa itu dan juga posisi perempuan di umat Israel itu dinomor duakan. Laki-laki memegang peranan penting. Tapi Deborah menunjukkan hal yang berbeda, karena kehendak Allah lah yang mengantarkan Deborah memegang peranan jabatan yang begitu vital di bangsa yang begitu besar, dipimpin oleh Deborah. Lalu bagaimana posisi atau permasalahan budaya ini menguat ketika ayat 9. Dikatakan bahwa kata Deborah, baik aku ikut, hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Deborah sadar dan paham bahwa Barak ini tidak akan mendapatkan kehormatan dalam bentuk bukan Barak yang akan menghabisi Sisera. Bukan Barak yang akan dielu-elukan oleh bangsa. Tapi ada tokoh perempuan lainnya yang akan membunuh, mematikan Sisera. Ayat 21. Perempuan itu bernama Yael. Yael ini dijelaskan di ayat 17, istri Heber orang Keni, dan ada ikatan damai antara Yabin. Jadi Yael ini orangnya Yabin yang akan membunuh Sisera, orangnya sendiri.
Jadi kita bisa membayangkan Tuhan memakai siapapun, Tuhan memakai bahkan orang-orang yang tidak kita sukai dalam perjalanan kehidupan ini, khususnya bangsa Israel. Tuhan memakai sekutunya sendiri untuk mematikan Sisera. Lalu apa yang dilakukan? Bahwa Deborah memang mengetahui permasalahan kehormatan dan kebudayaan patriarki yang berkembang, dan Deborah mengingatkan kepada Barak bahwa ia tidak akan mendapatkan kehormatan, ia tidak akan dipuji, karena ada perempuan yang akan diserahkan, yang dipakai Tuhan untuk membunuh Sisera. Nah, sikap pemimpin seperti ini yang ditunjukkan oleh Deborah memiliki sifat yang begitu kuat. Ia tahu dan ia mampu meyakini Barak. Ia tahu dan ia mampu untuk memberikan pemahaman kepada Barak. Lalu apa yang jadi respon Barak? Ditunjukkan bahwa Barak menunjukkan sikap yang begitu loyal. Ayat 10, ia langsung mengerahkan pasukannya. Ia langsung mengumpulkan orang-orangnya. Baik perempuan ataupun laki-laki melalui pembacaan kita saat ini. Mau dikisahkan tentang kerjasama yang begitu baik. Dan pada akhirnya peperangan antara Yabin dan Sisera melawan Israel, Deborah dan Barak dimenangkan oleh bangsa Israel karena kehendak Allah yang turun melalui Deborah dan Barak. Lalu kita melihat lebih jauh pembacaan keseluruhannya, bagaimana matinya Sisera dibunuh oleh Yael, bagaimana kehidupan umat setelah itu, bahwa setelah Deborah ada hakim-hakim lainnya yang berakhir pada kepemimpinan yang nantinya dipegang oleh Samuel. Hal demikian yang mau disampaikan bahwa ketika persoalan gender dalam budaya Israel yang begitu kuat, Deborah menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin dan ia melihat bahwa semuanya itu dikehendaki Allah. Dan ia mau bilang dan katakan bahwa bukan persoalan tentang laki-laki dan perempuan, tapi tentang kehendak Allah yang dipakai kepadaku sebagai seorang pemimpin dan memberikan kepercayaan kepadamu. Jadi dari Allah, untuk Allah dan dibagikan kepada orang lain. Itu yang dipikirkan oleh Deborah pada masa itu. Dan juga bagaimana ketika Barak yang seorang laki-laki dan akhirnya dapat mengalahkan musuhnya Yabin dan Sisera. Kira demikianlah firman Tuhan ditafsirkan untuk kita. Lalu bagaimana sekarang aplikasi tentang apa yang akan kita dapatkan khususnya dalam pelajaran tentang Deborah dan Barak dan kisah ini. Yang pertama saya catat adalah bagaimana peran Deborah sebagai hakim dan pemimpin perempuan Israel menunjukkan bagaimana dia memakai posisinya bukan untuk menaikkan nilai kemanusiaannya, bukan untuk menaikkan derajatnya, sosialnya. Ia tahu ia perempuan dan ia dinomor duakan dalam status struktural bangsa Israel. Tapi ia menunjukkan bagaimana kehendak Allah itu dipakai melalui jabatannya untuk kerjasama, untuk menopang orang lain, untuk memakai jabatannya membantu orang lain, untuk melihat dan memberikan kepercayaan terhadap orang lain. Apapun peran dan jabatan Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan pakai. Bukan saja untuk kehadiran jabatan kita, tapi bagaimana kita juga melihat orang lain. Apapun status sosial, dalam pekerjaan dan pelayanan,
baik laki-laki dan perempuan, apalagi dalam tugas tanggung jawab dalam pekerjaan maupun pelayanan saat ini, kerjasama adalah hal yang begitu baik dan ditekankan melalui perikop bacaan saat ini. Karena topangan yang kita berikan dengan kepercayaan bagi siapapun yang memimpin atau membimbing kita, khususnya pembacaan kita saat ini adalah perempuan, maka semuanya adalah bagian dari kehendak Allah yang dinyatakan. Sederhananya, nilai kerjasama dan kepercayaan itu merupakan pegangan utama, apalagi GPIB, dengan corak intergenerational. Jadi corak intergenerasi. Bagaimana kerjasama dapat terjalin dari anak-anak hingga opa-oma, dari bapak-bapak dan mama-mama, dari para pemuda. Maka corak seperti inilah yang ditekankan dan kita lihat apa yang kita menjadi ambil bagian di dalamnya. Bagaimana kerjasama yang dilakukan dalam rekan-rekan sepelayanan, baik sebagai presbiter, pengurus-pengurus pelayan pelkat, pengurus-pengurus ibadah sektoral, unit-unit misioner. Bukankah semuanya itu memang dilakukan karena kehendak Allah nyata atas kita bertanggung jawab? Tuhan sudah panggil sebagai pelayannya, maka layanilah dia, bukan dengan ukuran manusia, tapi karena memang kita melayani sebagai pelayan Allah. Kalau kita melihat segala sesuatu dengan ukuran manusia, pasti tidak akan pernah menemukan kepuasan. Pasti akan dibicarain, pasti akan ada nilai-nilai yang tidak sesuai. Tapi kalau kita memang motivasi pelayanan untuk melayani Tuhan, kalau memang kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki karena memang kehendak Allah, maka lakukan dan kerjakan untuk Allah dan bukan untuk manusia. Dan bukan untuk menyombongkan dirimu dalam pelayanan. Bukan karena kuat kita, tapi semuanya ini karena kekuatan yang diberikan oleh Allah, yang nyata melalui kehidupan, persekutuan dan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Jadi kehendak Tuhan menjadi pesan penting. Bagaimana kepercayaan, bagaimana jabatan, posisi, peran apapun yang dikehendakinya kita pakai dan kita bisa melihat orang lain bukan dengan kacamata kita sebagai manusia, tapi dengan kacamata Tuhan sebagai pencipta. Karena kita melihat orang lain yang sama sebagai ciptaannya. Maka kepercayaan dan dorongan itu penting sekali. Itu juga yang dilakukan Barak dan Deborah. Bagaimana kehidupan kita dipakai untuk menopang orang lain. Ayat ke-8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau ikut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak maju, aku pun tidak maju. Ya. Kalau kita lihat ini, Barak ini orangnya labil. Dan itu mungkin kita jumpai. Saya mau ikut ibadah, kalau kau pergi ibadah deh. Atau saya mau pergi pelayanan, tapi kalau kau ikut juga, saya ikut juga. Ya. Ini orangnya kalau ikut, kalau kamu ikut saya ikut, kalau tidak ikut ya saya tidak ikut. Bayangkan kalau Barak, Deborah tidak ikut di pembacaan ini. Apa yang terjadi? Bagaimana umat Israel dipimpin? Ada keraguan-raguan dan manusiawi memiliki keraguan-raguan itu. Menunjukkan bahwa Barak tetaplah manusia biasa walaupun ia panglima perang. Ia panglima yang memimpin tentara militer umat Israel. Tapi dalam ini ia menunjukkan rasa kemanusiaannya.
dan keraguan kekhawatirannya bahwa kalau engkau ikut, aku ikut. Kalau engkau maju, aku pun maju. Tapi kalau engkau tidak maju, aku tidak maju juga. Keraguan-raguan yang kita miliki saat ini juga nyata dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan dan lakukan, kalau ada keraguan-raguan, itu manusiawi. Tapi kalau engkau sudah hilang pengharapan, kalau engkau sudah tidak percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata atas kita, kalau engkau sudah tidak percaya bahwa kita bisa memenangkan pergumulan kehidupan kita ke depan, maka kita sama seperti Barak. Maka kita sama kalau kita tidak ikut memenangkan pergumulan yang kita lakukan dan rasakan di depan, maka kita bukan kekristenan yang sejati. Jangan hilang pengharapan. Dalam keputusasaan, dalam pergumulan berat sekalipun, Tuhan hadir dan nyatakan. Dalam jatuh bangunmu, dalam himpitan penderitaan, dalam obat-obatan yang sedang kita konsumsi untuk menunjang kesehatan, maka Tuhan juga hadir dan menopang itu. Jangan kehilangan pengharapan, karena dari pengharapan tumbuh iman sejati bahwa memang Ia benar-benar menolong dan menopang Bapak Ibu Saudara dan saya. Ia percaya kalau kita mengikuti dan menjalani kehidupan yang Ia percayakan pada kita, maka ketika Ia percaya kepada kita, Ia juga menopang. Deborah menopang Barak untuk maju ke medan perang. Maka milikilah sikap untuk melihat orang lain. Milikilah kepekaan untuk menerima topangan itu. Ketika engkau berada dalam keraguan-raguan, ketika kita berada dalam kecemasan dan kekhawatiran, maka pengharapan yang harus kita hidupi sehingga jalan untuk kita menyatakan itu akan selalu kita lewati dengan begitu indah. Walaupun kita tertati-tati, walaupun dalam kesehatan kita menurun, tapi iman kita bertumbuh dan iman akan menghasilkan sebuah mujizat. Karena pertumbuhan iman sejati terlihat dari kehidupan pelayanan, kehidupan persekutuan, bukan berbicara soal seberapa sering kita bergereja, tapi seberapa seringkah kita berkomunikasi dengan Dia melalui penyembahan dan ketaatan, melalui doa-doa pribadi dan keluarga. Gitu yang mau disampaikan. Karena dalam himpitan penderitaan sekalipun, Tuhan hadir atas umat Israel dan memenangkan. Maka hal yang sama berlaku dalam tekanan-tekanan pikiran yang kita rasakan. Tuhan hadir dan akan menangkan. Jangan ragu melangkah. Dalam apapun yang sedang kita rasakan, percaya. Karena Tuhan percaya kepada kita untuk melangkah. Lalu karena pembacaan ini berkaitan dengan HUT Pelkat Perempuan yang tanggal 18 Februari dan saat ini sedang berlangsung temu karya di Jogja, maka Deborah ini menjadi cerminan tokoh perempuan. Cerminan tokoh perempuan yang betul-betul dikehendaki Allah, yang dipakai Allah kepada bangsa yang begitu besar, bangsa pilihannya. Maka hidupilah karakter Deborah, ya, bukan hanya para perempuan. Hidupilah karakter Deborah, karena kadangkala kita menjadi Barak yang diliputi keraguan. Karena kadangkala kita membutuhkan topangan kepercayaan. Karena kadangkala kita berada dalam kekhawatiran dan kita mau sekali untuk ditopang dan didorong oleh orang lain ketika kita dalam keraguan-raguan melangkah.
Topangan bukan hanya kata penyemangat. Topangan dalam bentuk doa terhadap orang lain adalah bentuk yang begitu mulia. Dan itulah ibadah sejati yang menunjukkan kesetaraan. Ketika engkau menyembah Allahmu, maka engkau juga melihat sesamamu. Maka doakan orang lain. Topang orang lain ketika kita tidak bisa bicara untuk melihat pergumulan dan mendengar apa yang menjadi bagian dari cerita orang lain. Doakan. Karena hal pengabulan doa begitu penting. Ketika dua orang berkumpul dan berdoa, maka doa itu bisa dijamah. Doa itu akan dijawab. Dalam pergumulan dan himpitan ketika melihat sesama kita, tolong. Kalau kita tidak bisa melakukan secara aksi, nyatakan itu melalui ucapan kepada Tuhan. Maka Tuhan bisa pakai kita untuk menolongnya. Dan Tuhan bisa memakai para perempuan, apalagi dalam keluarga, sebagai seorang ibu, istri. Karakter Deborah menandakan pribadi yang begitu mandiri, pribadi yang begitu kuat karena jabatannya. Tapi ingat, ia juga adalah seorang istri dari seorang Lapidot. Dan ingat juga Lapidot, ia juga menopang pelayanan Deborah. Ia tidak neko-neko, walaupun tidak tersirat dalam pembacaan ini, tapi ia mendampingi Deborah dalam perjalanan kehidupannya. Maka dampingilah pasangan kita sebagai istri ibu. Jadilah penopang dan penolong. Jadilah hal-hal yang membangun keluargamu. Karena perempuan memiliki peranan penting. Selain kalau laki-laki bisa masak ya. Kalau saya bisa masak. Tapi kalau perempuan sudah pergi, ini saya lihat dari rumah sendiri saja. Kalau saya punya mama sudah pergi, maka bapak itu ke warteg. Tapi kalau ada mama, itu masakan warteg yang kayak di rumah itu. Karena dimasak betul-betul enak. Maka sama kehadiran perempuan dalam kehidupan kita, seperti yang dibilang oleh Deborah, seperti yang kita lihat melalui karakter kepemimpinan Deborah, milikilah sebagai dasar kehidupan kita. Milikilah karakter perempuan yang begitu kuat. Bukan soal persaingan gender saya mau bilang, kalau laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana baik laki-laki dan perempuan dalam karakter pembacaan kita saat ini kerjasama dan saling menopang. Jadilah penolong, bukan penodong. Itu beda satu huruf saja, tapi artinya sudah berbeda. Jadilah penolong, jangan jadi penodong. Kalau ada hal-hal baru ditodong. Kalau ada segala sesuatu baru ingat-ingat. Kalau mau tolong orang lain, hitung-hitungan. Jangan. Jangan jadi batu sandungan dalam persekutuan. Jangan jadi batu sandungan dalam keluarga sendiri apalagi. Jangan jadi batu sandungan dalam kehidupan orang lain. Karena karakter Deborah mengajarkan kita untuk melihat apa yang dikehendaki Allah melalui kehidupanku untuk aku nyatakan terhadap orang lain. Maka kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, persekutuan, pelayanan, pekerjaan, orang lain melihat karakter Yesus sendiri melalui kehidupan kita. Orang lain melihat karakter orang Kristen dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Maka terakhir yang saya mau katakan dan tekankan, belajar dari kisah Deborah sebagai seorang tokoh perempuan
Kita belajar untuk tidak menyepelekan peran-peran yang ada. Kita belajar untuk saling memperhatikan dan merangkul dan melihat, menjadi penolong. Karena bisa saja kalau kita melihat dan menyepelekan kehadiran orang lain, bisa saja Tuhan memakai orang lain itu sebagai penolongmu. Bisa saja kehadiran orang lain yang mungkin tidak kita sadari dan tidak kita pikirkan dalam perjumpaan yang begitu singkat, bisa jadi menjadi jawaban Tuhan atas doa. Bisa jadi dipakai Tuhan menjadi alat bantu penopang saudara. Dan bisa jadi kita tanpa kita sadari dan manusiawi bisa dipakai Tuhan untuk melihat kebutuhan orang lain. Bisa jadi ada orang lain yang begitu memohon pertolongan Tuhan, tapi Tuhan nyatakan melalui kehadiran Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka itu jawaban Tuhan. Maka jadilah jawaban Tuhan yang betul-betul dikehendakinya. Jadilah jawaban Tuhan yang betul-betul menjadi seorang penolong. Jadilah jawaban Tuhan yang betul-betul menguatkan pasanganmu, menguatkan kehidupan keluargamu, menguatkan kehidupan persekutuanmu. Jangan jadi batu sandungan. Manusiawi ketika kita memiliki sifat keraguan seperti yang ditunjukkan Barak. Tapi terakhir jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena Tuhan percaya kepada kita diberikan kehidupan sampai saat ini. Maka lakukanlah kehidupan kita, jalanilah karena penuh kepercayaan kepadanya. Jangan pernah menyimpang. Engkau bisa putus asa, kita bisa dihantam oleh kiri kanan perjalanan kehidupan ini, tapi kita selalu mau menyatakan saya tidak pernah kehilangan pengharapan, karena dalam penderitaan sekalipun ada jawaban Tuhan. Bukan saja melalui kehadiran kita, tapi bisa saja dari kehadiran orang lain yang tidak kita sadari. Maka selamat menjalani kehidupan kita sepekan ke depan. Kiranya firman Tuhan menjadi penolong dan penguat bagi kehidupan keluarga, pribadi, persekutuan, dan pelayanan apapun yang kita kerjakan. Tuhan memberkati. Amin.